Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah Pak Bambang. Oke, selamat pagi Pak Edwin, selamat pagi Bu Monifa, selamat pagi Bu Sarah di Eko Majapahit. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, ya, mohon maaf lahir dan batin. Oke, mari kita mulai perkuliahan hari ini ya. Kita membahas tentang ketentuan umum perpajakan pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat. Jadi KUP atau ketentuan umum perpajakan itu adalah landasan dari pelakuan perpajakan ya. Saya share screen dulu. Kita baca dulu latar belakangnya ya. Latar belakangnya sudah kelihatan Pak versinya. Oke, saya kecilkan dulu aja. Kurang besar ya. Jadi sejarahnya ketentuan umum perpajakan itu dimulai dari Undang-Undang tahun 2008 ya. Jadi KUP itu meliputi undang-undang ya dan peraturan di bawah undang-undang ya, termasuk kemarin kita membahas KUP itu membahas tentang undang-undang perpajakan yang lama, kemudian diupdate undang-undang perpajakan yang terbaru, dan kita memakai undang-undang yang terbaru untuk diaplikasikan kepada pelakuan di perpajakan. Meskipun undang-undang perpajakan itu nanti aplikasinya itu mesti ada kelemahannya. Contohnya misalnya di undang-undang itu cara pengisian SPT ya, perorangan itu ada biaya natural ya, biaya yang dapat dikurangkan mengurangi laba. Tapi pada prakteknya di akuntansi perpajakan fiskal ya, dibandingkan dengan akuntansi komersial, maka ada hal-hal tertentu ya yang tidak boleh dipotongkan ya, dimasukkan sebagai pengurang laba di akuntansinya ya. Oke. Ini sejarahnya ya sebenarnya. Kelihatan ya Pak ya? Pak Bambang. Iya. Gimana Pak? Tidak kelihatan ya? Pak, suaranya kelihatannya agak bergema, Pak. Oh, soalnya bergema ya. Sebentar. Kecilkan dulu aja. Kecilkan dulu aja. Ya. Jadi sejarah Indonesia itu undang-undang yang lama ya, undang-undang KUP lama. Kemudian yang terbaru itu Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya. Jadi mulai tahun 2021 ya, pemerintah telah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan ya, harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Dengan demikian, maka KUP-nya yang tertuang dalam undang-undang itu juga resmi berlaku ya. Jadi nanti bahannya kita belajar dari KUP itu ya, tentang apa aja yang mahasiswa dapat ya selama di S1 ataupun D4, nanti tentang B4A atau apa wajib pajak orang pribadi, baik wajib pajak orang pribadi dari satu pemberi kerja ataupun wajib pajak orang pribadi yang lebih dari satu pemberi kerja yang dia mendapat penghasilan lainnya ya, gitu. Kemudian juga kita belajar nanti tentang undang-undang tentang Brevet B ya. Brevet B itu adalah
undang-undang tentang badan ya, baik nanti diturunkan melalui pajak penghasilan ya, kemudian pajak pertambahan nilai PPN dan PPNBM, kemudian ada BPHTB, kemudian biaya materai, kemudian dan lain-lain ya. Itu yang sesuai undang-undang yang lama ya. Sedangkan dari undang-undang terbaru harmonisasi peraturan perpajakan adalah perubahannya ya, perubahannya adalah pemberian kesempatan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT meskipun telah dilakukan pemeriksaan ya. Nanti kita belajar tentang pasal-pasalnya ya. Ada 36 pasal yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Contohnya ini ya, Undang-Undang HPP telah mengubah pasal 8 ayat 4 dari Undang-Undang KUP yang lama ya. Peraturan ini mengatur wajib pajak ini hanya punya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT sepanjang Dijen Pajak belum menyampaikan SPHPP ya. Itu nanti ada surat teguran ya, surat teguran dari Dijen Fiskus kepada wajib pajak tersebut ya. Kemudian ini juga mengatur asistensi penagihan pajak global ya. Jadi kalau di akuntansi nanti ada private A ya, pajak orang pribadi, kemudian private B tentang wajib pajak badan ya, kemudian private C adalah pajak global atau pajak internasional ya. Ini HPP sudah mengubah pasal 20A Undang-Undang KUP di mana pemerintah mengatur ketentuan pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra. Jadi negara mitra itu negara di luar Indonesia ya. Kemudian ini ketentuan kompetensi tertentu bagi kuasa wajib pajak ya. Undang-Undang HPP telah mengubah pasal 32 ayat 3A, nanti kita belajar ya pasal-pasalnya apakah benar, di mana pemerintah mengharuskan wajib pajak untuk mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi tersebut antara lain adalah jenjang pendidikan, sertifikasi atau pembinaan oleh asosiasi atau menteri keuangan. Ini bisa dijadikan salah satu tema untuk misalnya kayak skripsi atau jurnal ya untuk mahasiswa, outputnya dari mahasiswa S1 maupun di debat adalah skripsi ataupun jurnal ya. Kemudian penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak, Undang-Undang HPP ini juga telah mengubah pasal 32A Undang-Undang KUP yang lama, di mana Menteri Keuangan berwenang untuk menunjuk pihak lain ya sebagai pemotong atau pemungut pajak. Biasanya ini adalah pajak-pajak final ya, yang misalnya kita dapat hadiah atau kita menyewakan atau kita dapat undian, itu nanti dipotong langsung ya. Atau bagian penyetoran misalnya pajak rumah, pajak lain-lain itu ada langsung dikasih nomor rekening, nanti langsung motong pada departemen yang ditunjuk ya. Kemudian penambahan wewenang tersebut tertuang dalam pasal 44 ayat 2 ya, di mana memberikan pada pejabat PPNS itu sebagai penyidik untuk melakukan penyitaan dan atau pemblokiran harta kekayaan tersangka tindak pidana pajak. Ya, karena sekarang peraturan perpajakan itu sangat keras ya, karena misalnya kesadaran wajib pajak dan ketaatan wajib pajak untuk membayar itu dinilai oleh pihak Fiskus atau Dijen Keuangan ya, itu sangatlah kecil ya, sehingga untuk meningkatkan harus dikasih terapi ya penyitaan atau pemblokiran harta kekayaan. Nah, itu saudara nanti bisa dilihat ya, misalnya di Kompas ataupun di Bisnis nanti, nah itu sebagai topik untuk membuat skripsi ya. Ini hanya pengenalan saja. Nah, secara umum ya, Undang HPP itu banyak menambah regulasi perpajakan ya. Nah, antara lain ya, ini mengubah ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP ya. Nanti
kalau saudara ikut pelatihan workshop ya, biasanya nanti untuk brevet A akan diberikan KOP ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan untuk brevet A ya. Dengan untuk brevet B nanti juga diberikan antara ketentuan umum dan tata perpajakan untuk brevet B kan untuk C ya. Tapi semua itu dari satu undang-undang. Tapi untuk sertifikasi biasanya mereka dipisah ya. Untuk ini bahan wajib pajak orang pribadi, biasanya wajib pajak orang pribadi itu hanya PPh 21 dan PPh 26 ya. Tapi untuk pajak yang wajib pajak untuk badan itu sangat banyak. Nanti ada SPT massal, kemudian ada kurang bayar, lebih bayar, ya itu nanti diturunkan dari peraturan perpajakan ya KUP. Kemudian mengubah undang-undang pajak PPN nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah ini sangat berubah ya. Kemarin PPN-nya mulai 1 Januari sudah berubah dari 11% menjadi 12%. Nah, ini yang tambahan terbaru adalah menambah program pengungkapan sukarela wajib pajak ya. Kemudian menambah pajak karbon atau green ya, green pajak ya. Itu contohnya kayak obligasi pajak, obligasi hijau dan lain-lain ya. Terus kemudian mengubah juga undang-undang cukai. Dan satu lagi adalah setiap NIK atau KTP itu dibuatkan satu nomor wajib MPWP ya. Jadi setiap KTP yang sudah di atas 17 tahun sudah dewasa itu diharuskan di-split langsung menjadi satu NPWP. Itu adalah undang-undang yang terbaru dari undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan ini sudah berlangsung tahun 2025 itu sudah berlangsung 1 Januari 2025 setiap WNI Indonesia warga negara Indonesia punya satu NPWP sesuai nomor induk warga negaraan ya atau KTP kedudukannya ya. Kemudian implementasi ini tidak serentak ya, misalnya kayak PPh-nya naik ya, nanti itu sudah langsung dijalankan, tapi yang PPh-nya 12% itu berlaku mulai 2025 surut ya. Kemudian peraturan mengenai PPN ini sama, ini adalah yang terbaru dari wajib pajak dari Undang-Undang HPP. Kemudian perangkat penguapan sukarela sudah berlaku mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Kemudian pengenaan pajak karbon ya berlaku untuk 1 April 2025 PLTU batubara. Kenapa kok harus pajak karbon? Karena negara umum OECD itu menargetkan sustainable ya, keberlanjutan dari setiap usaha ya, tidak merusak alam, ada responsibility ya, CSR-nya, kemudian ESG-nya environment, sosial dan good governance atau ESG ya. Kemudian peraturan undang-undang cukai berlaku sejak diundangkan ya. Nah, ini contoh ya, untuk membantu wajib pajak memahami perubahan dalam undang-undang HPP, maka ada tabel komparasi undang-undang HPP dan undang-undang yang berlaku sebelumnya di setiap peraturan. Sebetulnya ada plusnya ya, nilai tambah dari undang-undang harmonisasi perpajakan ya. Kalau di zaman dulu ya itu tidak ada kurang adanya rasa keadilan ya, keadilan. Kenapa? Contoh ya, misalnya ini undang-undang PPh yang terbaru ya itu 60 juta ditarifkan 5% ya. Sedangkan yang lama hanya 50 juta. Berarti ini ada satu keuntungan ya bagi wajib pajak, misalnya kalau pegawai ya. Nanti dia akan otomatis pajaknya yang terutangnya itu pasti lebih kecil karena batasnya limit dinaikkan 10 juta ya. Kemudian untuk
wajib pajak yang berpenghasilan 50 juta sampai 250 juta yang tahun lama, undang yang lama diterapkan menjadi 15% ya. Nanti kita ada contohnya ya. Dengan undang HPP itu otomatis take home pay-nya atau pajaknya itu lebih kecil ya. Ini dinaikkan lagi ya menjadi 10 juta. Kemudian yang golongan ketiga 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25% ya. Sama ya. Sedangkan yang golongan keempat nah itu ada perkecualian ya. Yang lebih dari 500 juta dikenakan tarif 30% ya. Sedangkan yang undang-undang terbaru itu 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%. Ini sangat berguna untuk para pengusaha yang penghasilannya 1 tahun ya itu di bawah 5M atau biasanya PKP ya itu 4,8M, maka hanya kena tarif 25%, nanti sisanya baru dikenakan tarif 30%, maka dia pajaknya lebih kecil ya. Sedangkan ini keadilannya untuk yang penghasilan PKP atau pengusaha di atas 5 miliar setahun dikenakan tarif 35% ya. Berdasarkan press conference dari Menteri Keuangan ya, ini ada contoh ya simulasi ya. Kita turunkan aja supaya jelas ya. Nanti tak kopikan ini. Saya kopikan nanti. Ini contoh ya. Ini simulasi wajib pajak ya berpenghasilan sebulan 9 juta atau dalam 12 bulan 108 juta dalam 1 tahun dengan PPKP senilai 54 juta ya. Maka komparasi tersebut menghasilkan bahwa undang-undang PPh yang lama itu pajak PPh terutangnya 3.100.000 dengan undang-undang HPP yang terbaru adalah 2.700.000, sehingga ini memberikan istilahnya negara memberikan sumbangsih ya bagi warga negaranya untuk mereka supaya bisa hidup lebih layak karena penghasilan mereka akan dipotong pajak lebih kecil. Ya. Zamannya sekarang tidak ada orang bisa ngapusi pajak karena semuanya nanti besok menjadi satu korteks ya. Korteks itu apalagi ada peraturan di perbankan, setiap orang satu KTP yang mempunyai deposito atau tabungan di atas 1M ya, maka bank tersebut harus wajib melaporkan kepada pihak Fiskus atau Dijen Pajak ya, atau DJP. Ya contohnya misalnya kalau gitu satu orang kan bisa satu rekening, enggak ya. Peraturan terbaru itu satu bank ya, meskipun dia punya 10 rekening, tapi kalau totalnya 10 rekening itu di atas 1M, maka dia bisa dilaporkan bank tersebut melaporkan kepada Fiskus ya bahwa dia punya data di atas 1M. Kalau gitu gimana caranya? Per bank itu supaya aman ya, itu rekeningnya kalau misalnya saya punya uang 5M ya, saya taruh yang 2M atas nama saya di bank A ya, kemudian di bank B saya 2M ya, kemudian yang di bank C 1M, atau kalau lebih aman di bank A saya 1M, terus di bank B di bank A isi saya masukkan 1M, anak masukkan 1M, maka dia akan terlihat di akunnya perbankan itu per KTP limitnya 1M ya. Kemudian ya ini contohnya ya, ini contoh yang tadi ya, ini juga sama ya. Tadi yang contoh yang 108 juta ini bahwa dengan Undang-Undang HPP 2021 now ya terbaru, maka akan selisihnya 1 juta ya, 1 juta untuk penghasilan dia per bulannya 15 juta. Ini juga sama ya.
ini menarik meskipun di akuntansi perpajakannya pajak penghasilan natural itu menurut akuntansi fiskusnya tidak boleh dibebankan ya. Karena sudah dibebankan di PPh ya. Ya. Nanti itu ribetnya kalau orang bagian perpajakan itu harus mengikuti peraturan terbaru ya, sehingga harus mengupdate ya. Meskipun saya belum profesi tapi saya berusaha yang memberikan undang-undang HPP yang terbaru. Oke, ini pasal sama ya. Ini bisa dipotongkan ya. Nanti misalnya bagaimana tax planning atau manajemen pajaknya di satu perusahaan ya atau pribadi. Nanti kalau biaya ya itu misalnya biaya perjalanan, biaya tiket atau biaya apa itu dapat dipotongkan ya selama dia PKP-nya lebih kecil dari 4,8 M atau di bawah 5 M setahun. Ya. Sama ya. Nah, ini undang-undang peraturan PP UMKM ya. Tapi ini juga jadi masalah ya. Kenapa? Kalau di UMKM selama dia di bawah 4,8 M ya, maka dia sekarang kalau tidak salah dikenakan tarif 0,5% ya untuk omset ya. Padahal untuk untuk badan ya penghasilannya 4,8 M, misalnya pajak 10 juta aja lah dikenakan 22%, sehingga banyak wajib pajak yang badan ya dia ada sedikit iri ya kenapa UMKM limitnya hampir 4,8 M misalnya 4,7 M dibandingkan dia 4,8 M sedikit pajak 1 juta dia bebannya yang 1,5%, yang satu 22% ya sehingga ini sangat mengurangi akan banyak perusahaan ya badan itu mereka tidak taat ya untuk istilahnya membayar PPh ya belum nanti PPN-nya juga ya. Ini ada kalau yang dulu undang-undang KUP itu belum diatur ya, tapi yang sekarang itu sangat memberikan keleluasan bagi pengusaha UMKM ya, karena hanya ditarikan tarif 0,5% ya, 500 juta per bulan ya, dan tidak dikenai PPh ya, atau di bawah 4,8. Kemudian wajib pajak dalam negeri itu sama ya, sama. Ini usahanya dulu 28% ya, sekarang diubah diturunkan jadi 22%. Dan ini pun masih undang-undang PPh-nya di Indonesia dibanding negara ASEAN masih lebih tinggi ya. Kayak di Vietnam itu hanya 15-17%. Di Thailand 15-17% ya. Indonesia adalah dua negara yang lebih terbesar ya, yang satu Filipina dan satu Indonesia itu PPh-nya badan itu sangat tinggi ya. Itu ya, ini sama ya. Saya tak publikasi. Ya, ini sudah ya, ini sudah. Oke. Ini ya, ini dibebaskan ya pasal 4A. Nanti lebih detailnya setelah lihat nanti di undang-undang PPh 2 undang-undang HPP ya nomor 7 tahun 2021. Tapi itu juga nanti harus dilengkapi juga dengan turunan dari undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang HPP melalui PMK ya peraturan menteri keuangan dan turunan dari dan peraturan dari Dirjen Pajak atau Dirjen Fiskus ya. Ini contohnya ya barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya ya dibebaskan dari PPN ini dihapus ya. Kemudian barang kebutuhan yang sangat banyak dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari PPN. Nah ini yang memberati ya. Misalnya ada saudara punya jadi kalau mau usaha apapun kita harus belajar mencari ya pajak yang
secara legal tax planning itu mencari yang apa kayak nol ya, kayak nol persen ya, 0%. Contoh yang terbaru itu adalah para pengusaha di bidang apa energi ya, listrik ya, kayak apa mobil listrik, sepeda listrik itu 0% ya sampai 50 tahun ya tidak dikenakan ya. Itu adalah memerlukan celah-celah para investor kakap ya, yang punya uang gede, dia harus memperhatikan undang-undangnya. Jadi kalau saya penghasilan saya misalnya 100 M setahun ya, kalau dikenakan badan apa BPH badan 22% ya, maka yang 100 M itu dipotong apa 22%, jadi 220 juta dikasihkan ke pajak. Kalau dia alokasikan uangnya 1 M itu, atau modalnya misalnya 15 M, dialokasikan apa dia investasi ke energi atau apa ke yang disubsidi atau yang diproteksi apa misalnya insentif pajaknya besar yang diberikan oleh negara, maka apa secara itu dia masih akan berpikir saya investasi apa ke undang-undang yang pajaknya dikasih insentif pajak oleh pemerintah ya. Ini makanan minuman dibebaskan ya, tapi ini kan apa undang-undang nasional, tapi ada undang-undang daerah ya, sehingga apa sehingga uh, istilahnya tetap kena dari apa undang-undang daerah atau pajak daerah ya. Uang emas dan batangan dibebaskan dari PPN, tapi yang terbaru itu apa kena ya, kena kalau tidak salah itu 5% ya, 15% kalau emas ya, emas batangan kalau dijual kelebihan keuntungannya dikenakan 15% ya. Kemudian jasa ini bebas terbatas ya, ini juga apa suatu apa yang harus dipelajari ya di pasal-pasalnya. Apakah bebas terbatas itu apakah bisa mengurangi pajak atau tidak ya. Kemudian jasa pelayanan sosial bebas apa ini bebas terbatas dulu kan, kalau apa keagamaan, kemudian apa kerohanian, kemudian apa untuk kesehatan ya yang nirlaba, ini nanti harus dipelajari juga apakah bebas terbatas itu misi apa adakah pajak ya. Ya. Kemudian ini semua sama ya. Tarif PPN-nya ya, tarif PPN ini nanti kalau apa bisa dijadikan apa tematik ya, karena apa kalau di S1 hukum ini apa dapat 1 semester sendiri ya, undang-undang hukum pajak ya, perpajakan ya. Dengan ini kita membahas ketentuan umum perpajakan adalah membahas cara apa pasal dari pasalnya, nanti di split ya, untuk apa wajib pajak orang pribadi dari satu pemberi kerja atau wajib pajak orang pribadi yang lebih dari satu apa penghasilan yang dia dapat, kemudian apa dibagi lagi apa untuk PPh dan PPN-nya untuk wajib pajak orang pribadi tersebut, kemudian apa kemudian untuk yang badan ya, badan nanti pasalnya banyak itu ya, PPh dan PPN-nya nanti kita juga belajar BPHTB sekilas ya, kemudian apa meterai, kemudian apa undang-undang karbon dan lain-lain ya. Yang terbaru yang paling sulit karena pajak itu apa yang terbaru adalah tarif efektif rata-rata atau TER ya. Itu adalah cara menghitung apa pajak penghasilan kalau dia misalnya ya dia apa penghasilannya tidak tentu ya, misalnya kalau mandor itu sehari bisa 500 ribu, ada yang 100 ribu ya, itu cara apa cara perhitungannya adalah apa memakai tarif yang terbaru atau tarif efektif rata-rata. Dan jangan itu akan dibahas oleh nanti apa ini hanya pengantar ya, bagaimana apa nanti pelakuan akuntansinya ya, baik nanti PPh apa apa istilahnya paper A, paper B dan akuntansi perpajakannya ya.
Kemudian sanksi pajak ya. Sanksi pajak itu ini juga ada, nanti kita bisa lihat di undang-undangnya apa, nomor 7 2021 HPP, ada dua skema ya. Sanksi pemeriksaan dan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTP didenda. Kalau dulu kan tidak salah dendanya ada dulu ada salah 200% ya, 200% untuk yang tidak apa, tidak yang punya NPWP maupun yang menyampaikan NPWP itu pelakuannya sangat apa, detail ya. Kemudian sanksi setelah hukum, namun keputusan keberatan atau pengadilan mengusulkan DCP. Nanti ada sengketa pajak ya. Nah, sengketa pajak itu dari mana? Dari audit pajak yang oleh Fiskus yang diterapkan apa, atas pelaporan dari apa, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan maupun wajib pajak apa, global atau apa, BPC ya. Tapi BPC itu opsional ya. Kemudian hal ini yang apa, yang diatur ya, merubah Undang-Undang tahun 2009 ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau dulu PP apa, apa kurang bayar, Undang-Undang KUP-nya itu 50% ya. Sedangkan sekarang ya diturunkan ya. Kalau dulu PP kurang potongnya 100% ya, sekarang dikenakan bunga bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift faktor 2000%. Ini kelihatan ya? Nggak mau ya? Tuh, nangkepin. Tuh, ulang ya. Kelihatan ya? Anunya di zoom-nya. Ya, sebelah. Ya, sebelah. Zoom-nya, screen-nya mana? Share screen, luas screen. Ya, luas screen. Oke. Kemudian apa? Setelah itu ini ya, ini juga ada peraturan terbaru ya. Yang tadi dikenakan PPh dipotong, tapi tidak disetor. Ini hanya sebagai pengantar saja ya. Tadi kalau mahasiswa nanti masuk semester berikutnya atau semester ini tentang perpajakan ya, nanti akan dibahas oleh dosen-dosen masing-masing ya, baik PPh, PPN, dan PPNBM, nanti ada materai, cukai, yang tadi yang terbaru karbon ya, kemudian apa tentang apa BPHTB ya, dan lain-lain ya. Kemudian terus sanksi ya, sanksi apa, sanksi setelah hukum upaya perbuatan kalau undang-undang apa KUP yang lama dikenakan apa 50%, sedangkan apa undang-undang HPP diturunkan menjadi 30%. Nah, ini dulu yang menghasilkan berarti 100%, sekarang dikenakan denda apa 60%, peninjauan kembali 60%. Maksudnya gimana? Untuk mendongkrak apa, uh, supaya banyak warga negara atau baik WP orang pribadi maupun badan maupun badan usaha tetap ya, mereka masuk ke Indonesia ya, sehingga mendapat apa penghasilan pemasukan bagi Indonesia. Karena kenapa? Karena pendapatan pajak itu hampir 80% itu masuk ke apa PDB ya, apa PDB atau APBN ya, sehingga APBN Indonesia yang sekarang 2.200 triliun ya, itu 80%-nya dari pajak ya, ya gitu. Kemudian apa, ini sanksinya ya, sanksi dulu, sanksinya undang-undang KP yang lama itu membayar 3 kali, tapi yang undang-undang HPP yang terbaru membayar pokoknya dan sanksinya pajak yang belum dibayar 1 kali aja. Pidana kesengajaan dulu 3 kali 300% ya, kurang dibayar, sekarang hanya 100%. Sedangkan pidana pajaknya pembuatan apa faktur fiktif dulu 3 kali, sekarang hanya 1 kali. Ya. Kemudian ini adalah hal yang terbaru dari
apa hal terbaru eh, dari penguapan sukarela. Sedangkan dulu belum ada ya di Undang-Undang KUHP yang lama itu belum ada ya. Nah, itu ditambahkan di HPP. Terus sukarela adalah wajib pajak orang pribadi dan Badan peserta tax amnesty 2016 basis aset 31 Desember 2015 yang belum diungkap dalam tax amnesty. Nanti kita juga belajar ya satu pertemuan tentang pengampunan pajak atau tax amnesty ya, nanti setelah UTS itu. Jadi kita membahas di UTS-nya itu KUP umum ya, KUP yang lama, kemudian peraturan undang-undang KUP yang lama, undang-undang HPP, undang-undang Cipta Kerja, kemudian perbedaannya nanti itu pasti keluar ya, besok pasti keluar di UTS ya, pasti keluar perbedaan HPP yang terbaru dan undang-undang KUP HPP yang terbaru dengan KUP undang-undang yang lama ya. Nanti kalau aplikasinya 4 pasien itu nanti beda lagi ya, beda mata kuliah. Kemudian ini pajak karbon karena sesuai dengan standar internasional semua perusahaan untuk bisa berkelanjutan maka dia harus memenuhi ESG. Nanti ada ranking juga, ranking perusahaannya itu masuk ranking istilahnya bagus atau semakin mendekati 100 itu adalah nilai yang terbaik. Kayak BCA itu 95,1, sedangkan banknya dari Amerika itu hanya 88, berapa. Ya, itu adalah ada ratingnya. Sehingga semakin apakah rating itu nanti akan mempengaruhi dari dipengaruhi juga oleh pajak karbon yang sudah ditaati atau belum dari perusahaan tersebut ya. Perusahaan tersebut kan memperoleh penghasilan untuk pajak ya, maka dia setiap warga negara ataupun usaha apapun yang kedudukan di Indonesia ataupun di luar negeri tapi yang mendapat pendapatan dari Indonesia diwajibkan kena pajak ya. Nanti itu akan mempengaruhi ratingnya juga ya. Kemudian ini perubahan yang terbaru ya, ini adalah tarif pajak berlaku adalah 30 rupiah ya per kilogram karbon dioksida. Jadi kalau perusahaannya tuh misalnya dulu pakai asap ya, sekarang asapnya sudah hilang ya, maka dendanya akan lebih kecil pajaknya ya, karena per kilogramnya lebih sedikit, teorinya gitu ya. Kemudian juga nanti perubahan undang-undang cukai ya. Ini nanti kita juga belajar, meskipun nanti saya sediakan filenya, tapi kalau kita bahas semua dalam satu semester nggak mungkin ya, karena misalnya hukum berpajak itu banyak. Sedangkan ini adalah KOP untuk melengkapi mahasiswa ya sebagai pengantar uh, untuk mereka tuh bisa tahu pajak itu nanti pajak wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak BUT, kemudian BPHTB, kemudian materai, cukai, yang terbaru ada karbon ya, kayak gitu. Oke, apalagi ya ini juga sama ya. Ini cukai ya. Saat ini belum diatur, tapi sekarang Undang-Undang membayar sanksi denda 30% dari cukai yang harus dibayar. Misalnya dia tidak membayar cukai ya atau selundupan, tapi begitu ketahuan dia harus membayar 300% atau 3 kali. Saat penyidikan, ya kalau yang dulu itu 4 kali ya, 4 kali dari nilai cukai yang kurang dibayar. Ini sama juga ya. Sebelah sini sama. Oke, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Cuma saya belum lihat ini tidak masuk ya. Sesinya tidak masuk ya, saya minta maaf ya. Nanti tapi minimal nanti filenya saya kasihkan nanti saya minta maaf sebelumnya ini saya kalau tidak kelihatan. Oke, gitu dulu ya. Cuma ini settingnya nggak kelihatan sama sekali. Oh, salah. Harusnya berikut ini tadi ya. Waduh. Ya, kita ulangi lagi aja. Ya, sebentar lagi kita ulangi lagi ya. Kita kecilkan dulu. Oke, susah yang salah.
Yang kita ulang lagi ya. Nanti tidak sebelum kita jawab. Saya minta maaf salah saya. Ya. Oke, apa ada pertanyaan ya? Nanti ini apa? Nanti saya lengkapi juga apa undang-undang undang-undang KUP yang lama ya. Nanti undang-undang apa cipta kerjanya dan undang-undang apa HPP ya tahun 2021. Dan nanti semuanya filenya saya nantikan masukkan ke grup aja. Nanti saya kasih link ya di di Google Drive-nya. Nanti saudara bisa download dan bisa dipelajari lebih lanjut. Kita kopikan dulu aja ini. Sementara yang sudah tidak masuk. Ini tadi tidak masuk semua nih. Nanti tak kasih link aja, nanti tak buat rekaman sendiri lagi. Saya minta maaf sebelumnya ya. Saya meskipun Excom tapi misalnya kalau Zoom itu sama OBS saya misi. Ya, minta maaf sebelumnya, ini saya ulangi lagi. Ya. Oke, gitu. Tapi jadi intinya di KUP itu hanya sebagai pengantar. Kenapa adanya pentingnya KUP? Karena KUP itu mendasari ya pelakuan atau aturan tata perpajakan ya nanti yang akan dipelajari oleh mahasiswa ya selama 4 tahun atau 3,5 tahun ya baik brevet A, brevet B ataupun brevet C ataupun nanti buat saudara mendapat sertifikasi patokannya adalah dari pasal-pasal sehingga banyak pelaku ini tak stop share dulu ya pelaku istilahnya pelaku perpajakan ya dia tetap belajar S1 hukum ya karena dia mau mempelajari lebih lanjut tentang perpajakan ya. Jadi kalau di dunia kerja di satu perusahaan nanti saudara akan dipisahkan. Saudara memilih bagian akuntansi atau saudara memilih bagian pajak ya. Kalau akuntansi kerjanya pasti bawa pulang terus ya. Jadi saudara merekap ini ya jurnal-jurnal nanti harus neraca saldo. Kalau dulu manual ya, tapi sekarang sudah canggih ya pakai komputer sudah harus melaporkan itu bagian akuntansi tapi tugasnya itu harus dibawa terus ya tapi kalau pajak enggak pajak enaknya itu bisa ke kantor pajak ketemu orang lain ya meskipun nanti tanggal dalam sebulan mungkin 3 kali ya sudah tanggal 10 tanggal 20 ya atau nanti paling ya pas kerjaan paling banyak pas waktu melakukan SPP ya SPP pajak itu saudara pasti kerjanya banyak tapi lebih enteng dibandingkan bagian akuntansi. Nah, tapi kelemahannya bagian pajak harus mengikuti peraturan terbaru dari perpajakan. Ya, karena kalau salah nanti yang rugi wajib pajak orang tersebut pribadi maupun badan. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya apakah Pak dari mahasiswanya Pak Emin, mana ada pertanyaan? Minta maaf Pak, tadi saya tidak kelihatan, ini tak ulang lagi, insya Allah tak ulang lagi. Kemudian dari Bu Monipa maupun Bu Sarah ya. Di Ungaran belum ada pertanyaan Pak. Cuma gambarnya tidak masuk Pak ya tadi ya, ya Pak ya. Sudah Pak, sudah masuk ya, nanti tak kopi punya Pak Edwin aja, nanti linknya aja. Oke, gitu saya mohon diri dulu. Saya mohon maaf lahir batin awal mengajar. Tidak apa-apa lah. Saya juga sama-sama belajar dari mahasiswa. Bagian perpajakan itu adalah bagian yang unggul ya, karena lobby-lobbynya itu termasuk juga nanti lobby kalau saudara kerja di akuntansi ya. Buat badan atau itu harus pindah lobby ya ke AR ya atau respondennya dari kantor pajak tersebut. Kalau saudara orangnya kaku nanti diangel-angel oleh AR-nya ya. Jadi enak jalan-jalan ya tapi juga harus pintar ya pintar melobi pintar mengatur pajaknya supaya kalau guru saya dosen saya itu ngomong
kalau bisa tuh sampai titik darah penghabisan ya itu dibayar apa nol ya, kayak gitu. Tapi memang ada triknya khusus ya bagaimana perusahaan tersebut misalnya kayak UMKM ya. UMKM itu misalnya dulu penghasilannya cuma apa 200 juta, tapi lama-lama dia menghabis 1 M ya. Maka dia harus nanti sarankan oleh konsultan pajaknya harus berbentuk PP ataupun CV ya. Nanti ada plus minusnya ya. Kalau CV itu 0,5%. Selama dia di bawah atau dia membagi perusahaannya itu menjadi CV-CV yang lebih kecil lagi sehingga totalnya pendapatan per CV itu akan kecil ya. Nah, itu namanya tax avoidance tapi secara legal ya, pengindaran pajak tapi secara legal bukan agresif ya, bukan agresif agresif pajak. Kalau agresif itu sengaja ngemplang ya, tapi kalau tax avoidance itu menghindari pajak seminim mungkin tapi dengan legal ya. Itu adalah nanti bisa menjadi skripsi ataupun lainnya ya, baik UMKM maupun PT. Oke, saya izin dulu pada dosen pendamping ya. Saya izin dulu, saya minta maaf sebelumnya jika ada yang salah kata. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Bambang. Sami-sami Bu. Terima kasih Pak Bang. Oke, sami-sami. Wah. Salam, terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih.